Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'ajja jundahu wa hajamal ahjaba wahdah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak kemarin sampai malam, saat matahari tenggelam di ufuk barat, ketika itu pula gemaan takbir pecah bergemuruh menghiasi alam raya. Saat itu kita mulai terbayang orang-orang yang pernah ada dalam hidup kita, terutama orang tua kita. Ayahanda yang kulitnya terbakar oleh terik matahari demi mencarikan makanan sesuap nasi. Ibunda yang mengandung 9 bulan 10 hari dengan susah payah. Beruntunglah bagi mereka yang orang tuanya masih ada saat ini. Sepulang dari sini masih dapat bersalaman dengannya, mencium dan memeluk erat tubuhnya yang rapuh itu. Namun sebagian di antara kita ada yang telah pergi mendahului kita. Kini hanya batu nisannya yang bisa ditatap. Jamaah sekalian, sungguh jasa dan pengorbanan ibumu tak mampu kau balas. Andai hari ini kau gendong ibumu ke tanah suci Makkah, lalu mendekapnya dalam 7 putaran tawaf, sungguh tidak cukup menebus satu pekikan teriakan meregam nyawa saat melahirkanmu ke atas dunia ini. Bercucuran keringat, bersimbah darah, nyawa ia pertaruhkan hanya untukmu semata, jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, berbaktilah padanya selagi masih ada. Jika ia telah tiada, jangan pernah putus mengirimkan doa serta sedekah terbaik untuknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita adalah orang yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Allah tegaskan, wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan, Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaknya kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ketika Allah meletakkan perintah untuk menyembah kepadanya, sebuah puncak penghambaan tertinggi, sesungguhnya Dia tidak membiarkan perintah itu berdiri sendiri di atas langit. Pada titik yang sama juga Allah menggandengnya dengan perintah bumi.
yakni berbakti kepada kedua orang tua. Inilah hakikat utuhnya beragama. Islam mengutuk kesalehan individual yang hanya dipupuk lewat ibadah secara pribadi tanpa menghubungkan sesama manusia. Islam adalah agama harmoni, dua garis sejajar yang tak terpisahkan. Garis vertikal yang melesat ke langit menuju Allah, hablum minallah, dan garis horizontal yang membentang luas memeluk sesama manusia di muka bumi ini, hablum minan nas. Hari ini di bawah gemaan takbir Idul Kurban ini, dua garis kehidupan ini bertemu pada satu titik yang sangat indah. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sebuah lembah tandus tanpa air, tanpa pepohonan, Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan istri dan anaknya Ismail. Ketika Ibrahim melangkah pergi, Siti Hajar berlari mengejarnya, memegang baju suaminya, dengan air mata mengalir di pipi seraya bertanya, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, aina tadhabu, kemanakah engkau akan pergi? Wa tatrukuna fi hadzal wadi alladhi laisa fihi insu wala sayu," dan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada manusia satupun di sini dan tidak ada sesuatu apapun. Namun kaki Ibrahim tetap melangkah, batinnya bergejolak, namun wajah tetap menatap lurus ke depan karena tak sanggup melihat kesedihan istrinya. Hajar kembali bertanya, namun Ibrahim tetap diam. Lalu Hajar seketika merubah pertanyaannya, "Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu?" Ibrahim berhenti, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Benar, wahai Hajar, Allah yang memerintahkanku." Seketika itu Hajar dengan suara yang lirih namun ketegasan iman ia berkata, "Jika demikian pergilah, wahai suamiku. Demi Allah, dia tidak akan pernah menelantarkan dan menyia-nyiakan kami di sini." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah puncak ketundukan, sebuah kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun-tahun berlalu, Ismail tumbuh menjadi remaja, menjadi pelipur lara sang ayah. Namun badai ujian kembali datang lewat mimpi. Allah memerintahkan Ibrahim menyembelih Ismail. Jamaah yang dimuliakan Allah, di puncak ujian terberat itulah bukan paksaan yang bicara, melainkan dialog cinta dan iman antara Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, ketika kita mengenang Nabi Ibrahim, Ibunda Hajar, putranya Ismail, sesungguhnya kita sedang menyaksikan sebuah kristalisasi iman dan takwa pada titik yang tertinggi. Bayangkan remuknya hati seorang ayah yang menghabiskan waktu dengan sepi, menanti hadirnya sesosok buah hati hingga rambutnya memutih. Lalu ketika doa yang melintasi malam demi malam itu akhirnya dikabulkan dengan lahirnya Ismail. Saat Ismail tumbuh menjadi pelipur lara dan belahan jiwa, lalu ada sebuah perintah yang menyambar bagaikan sambaran petir. Allah tidak meminta anak itu pergi, melainkan meminta Ibrahim dengan tangannya sendiri untuk menyembelih putranya tercinta itu. Secara logika manusia, ini adalah sebuah paradoks yang menyakitkan, namun secara epistemologi keimanan, ini adalah ujian dan pembersihan jiwa dari segala berhala hati. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tunduk kepala sejenak. Bayangkan anak kita yang saat ini mungkin duduk di samping kita atau sedang menunggu di rumah. Andai jika posisi Nabiullah Ibrahim dan keluarganya itu adalah kita, maka apa yang terjadi? Oleh karena itu Nabi Ibrahim mengajarkan kita tentang hakikat iman sesungguhnya, yaitu kesiapan menundukkan ego di dalam diri kita demi kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perhatikanlah kelanjutan dari fragmen sejarah yang menggetarkan hati ini. Allah tidak membiarkan Ismail bersimbah darah.
Allah menggantinya dengan seekor domba. Apa pesan simbiosis spiritual ini jamaah yang dimuliakan Allah? Sesungguhnya Allah menegaskan bahwa nyawa manusia itu suci. Islam datang bukan untuk menumpahkan darah, melainkan untuk mengangkat derajat keimanan dan kemanusiaan. Disinilah nilai kurban bertransformasi dari ketakwaan individu kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi kesalehan sosial, silaturahmi, kemanusiaan dan persaudaraan. Oleh karena itu, Idul Kurban hari ini adalah momentum bagi kita untuk merobohkan tembok-tembok pemisah di antara sesama manusia. Karena sesungguhnya persaudaraan adalah buah dari iman dan miniatur dari misi besar Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jamaah sekalian, iman melahirkan persaudaraan yang kokoh. Persaudaraan yang kokoh menciptakan kedamaian, dan kedamaian itulah wujud nyata dari Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, negeri ini tidak akan tegak berdiri di atas fondasi kebencian, caci maki, perpecahan, sifat-sifat buruk. Itu jika ada dalam diri kita harus disembelih pada hari ini, karena membangun negeri adalah tanggung jawab bersama. Ketika kita bersatu, maka kita kuat. Sebaliknya ketika kita bercerai-berai, kekuatan kita akan habis tanpa arti. Jamaah yang dimuliakan Allah, tataplah masa depan negeri ini dan daerah ini penuh optimisme yang kuat. Bayangkan wajah-wajah saudara kita di negeri ini. Ketahuilah, di dalam urat nadi mereka mengalir darah yang sama, mengalir harapan yang sama, yaitu ingin hidup dan tumbuh dalam kedamaian dan kemakmuran. Sepulang dari masjid ini, ulurkan tangan, sambung kembali tali persaudaraan yang mungkin pernah retak. Pada hari ini, tekadkan dalam jiwa bahwa dari rahim Idul Adha tahun ini kita berjanji memiliki keteguhan iman dan kerelaan berkorban seperti halnya Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail. Dari titik ini kita siap berjuang secara bersama meraih kejayaan Jazirah Moluku Kiraha. Jamaah